Manja-manja, banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Channel Captain, jangan lupa subscribe guys. Bisa bermanja-manja, banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Oke guys, di dalam video ini kita ketemu lagi guys, mereaksi video yang bertajuk tak main-main cara cerdik Jokowi buat anak emas FIFA menyesal. Jadi apa di sebalik video ini? Saya pun tertanya-tanya, saya pun penasaran guys. Ayo kita sama-sama simak dulu video ini, baru kita buat reaksi ataupun komentar di penghujung video ini sama-sama. Ayo guys, tanpa berbasa-basi kita lanjut. Sebut Indonesia negara terbelakang, media Israel tidak bisa mengakses internet. Media Israel Sebelum tidak kita bisa lanjut, mengakses jangan internet. lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Kapten. Oke, jangan lupa subscribe channel Captain. Kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. Termasuk posisi kita di jalur, ini benar, ini betul. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Nah ini yang kita bilang sepak bola Indonesia harus menjadi apa? Persatuan, bukan malah memecah-mecah. Bapak Erick Thohir guys. Gara-gara sebut Indonesia negara terbelakang, situs media Israel sempat tak bisa diakses. Hal itu diketahui pada Jumat 7 April 2023 silam. Sekadar informasi, sebelumnya media Israel Jerusalem Post sempat memuat laporan soal pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam satu laporannya, Jerusalem Post menyoroti sikap tegas FIFA tersebut. Sebab menurut Jerusalem Post, Indonesia sudah menolak kehadiran timnas Israel U20. Sebagaimana diketahui, Israel U20 merupakan salah satu partisipan Piala Dunia U20 2023. Namun, sejumlah masyarakat tanah air menolak kedatangan timnas Israel U20. Dampak penolakan itu diduga jadi pemicu FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Dua kejadian tersebut ternyata mendapat sorotan dari Jerusalem Post. Mengenai penolakan Indonesia terhadap tim nasional negaranya, menurut Jerusalem Post disebut tindakan yang sangat terbelakang. Pasalnya, Jadi rupanya news daripada Israel juga mengatakan dan membincangkan perkara ini guys ya. Jadi kita sikap yang tengok dulu dianggap apa tak dia cakap. mencerminkan bangsa negara yang berwawasan tinggi. Selain itu, Indonesia dianggap bukan negara modern. Lalu, apa kata Jerusalem Post? Indonesia menghadapi hukuman FIFA karena menolak Israel. FIFA secara resmi sudah mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena keberatan Indonesia atas partisipasi Israel. Begitulah tulis laporan Jerusalem Post. Akibatnya, citra Indonesia bukan sebagai bangsa modern dan berwawasan ke depan, melainkan Indonesia sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh gerakan anti-Israel. Tulis pernyataan lanjut Begitu Jerusalem newsnya Post. ya. Tak lama laporan itu naik, situs Jerusalem Post tak bisa diakses. Namun saat ini setelah ditelusuri kembali oleh Mimin, situs Jerusalem Post sudah dapat diakses lagi. Sementara itu, Indonesia sendiri mendapat hukuman dari FIFA terkait pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Beruntung sanksi yang diberikan tidak berat. FIFA hanya memberi hukuman kepada Indonesia dengan mencatat pendapat aliran dana untuk mengembangkan sepak bola dalam program FIFA Forward 3.0. Sedangkan timnas Indonesia tak dibekukan dan masih bisa berpartisipasi di turnamen yang berada di dalam kalender FIFA. Oke. Legenda Chelsea, Dennis Wise, dijagokan jadi pelatih timnas Indonesia U17 jika tampil di Piala Dunia U17 tahun ini. Dengan catatan, Indonesia harus menjadi tuan rumah turnamen yang rencananya digelar pada Jumat
10 November sampai dengan Sabtu 2 Desember mendatang. Seperti diketahui, berembus rumor Indonesia mengajukan diri kepada FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Rumor ini seiring dengan FIFA mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 pada Senin 3 April 2023 lalu setelah dianggap tidak siap memenuhi infrastruktur. Sebab itu, Indonesia memiliki peluang untuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Terlebih, Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA usai gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 imbas dari penolakan keikutsertaan timnas Israel U20 di ajang tersebut. Bukan hanya itu, pada Piala Dunia U17 2023 ini tidak akan diikuti oleh Israel U17 yang dinyatakan tidak lolos kualifikasi. Situasi ini membuat Indonesia lebih percaya diri mengajukan diri sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Jika harapan di atas benar terjadi, maka timnas Indonesia U17 dipastikan akan tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023. Yang jadi pertanyaan saat ini, siapa yang pantas untuk jadi pelatih timnas Indonesia U17 jika nanti tampil di ajang tersebut? Legenda Chelsea Dennis Wise dijagokan jadi pelatih timnas Indonesia U17 jika tampil di Piala Dunia U17 tahun ini. Hal itu disampaikan oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia @timnasbola. Pelatih program Garuda Select Dennis Wise diminta tangani timnas Indonesia U17 jika Piala Dunia U17 yang awalnya di Peru pindah ke Indonesia. Begitulah tulis pernyataan @timnasbola dikutip pada hari Jumat 7 April 2023. Sebagai informasi, Dennis Wise pernah bermain untuk Chelsea pada tahun 1990. Selama berseragam The Blue, ia telah mengkoleksi 68 gol dan 35 assist dalam 415 penampilannya. Ia telah lama menjadi direktur teknik Garuda Select yang sudah berjalan hingga jilid kelima. Terlepas dari hal itu, kabar Dennis Wise untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U17 masih sebatas rumor. PSSI belum memutuskan siapa sosok yang akan ditunjuk untuk menukangi timnas Indonesia U17 jika tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023. Di tengah kontra pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, justru sebagian besar masyarakat Arab memuji dan mendukung sikap penolakan rakyat Indonesia terhadap keikutsertaan Zionis Israel di ajang bergengsi ini. Dukungan diberikan para pegiat bola dari komentator hingga aliansi jurnalis. Komentator bola asal Aljazair, Hafid Deraji menulis, hidup itu soal prinsip penyelenggaraan event olahraga yang di dalamnya peserta negara penjajah tidak memberikan kehormatan apapun untuk Indonesia, dan akan tampak siapa yang mencekram FIFA selama ini. Komentator olahraga asal Oman, Khalil Al-Balushi, menulis dalam akun Twitternya, sikap yang agung dari Indonesia layak diapresiasi. Israel tak ada tempat di antara kita, dan wajib kita singkirkan di setiap tempat dan waktu. 1000 salam hangat untuk Indonesia dan rakyatnya yang tulus, ini adalah sikap bersejarah. Sementara itu, wartawan berkebangsaan Palestina di media band sport yang berbasis di Qatar, Ibrahim Kadram menulis, terima kasih Indonesia, sikap yang akan selalu dikenang, dan terima kasih tidak membuka pintu untuk timnas entitas penjajah, khususnya dalam Piala Dunia U20. Meski di bawah tekanan FIFA dan pembatalan tuan rumah, bagaimanapun prinsip itu tidak boleh kendor. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 oleh FIFA juga mendapat sorotan Kapten Timnas Mesir Muhammad Abu Trika. Sementara itu, aliansi jurnalis Mesir mengecam keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ini bentuk keberlangsungan siasat standar ganda FIFA. Dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selagi ada Presiden Bapak Jokowi dan juga Ketum Bapak Erick Thohir, sepak bola Indonesia pasti akan diberi keutamaan prioritas yang paling tinggi. Ini saya punya keyakinan guys, karena Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir pencinta sepak bola yang sangat tinggi, terutamanya Ketum ini ya. Bapak Erick Thohir ini punya pengalaman dalam sepak bola yang sangat-sangat luas di Eropa maupun di dalam negeri sendiri. Pernah memegang beberapa klub di dalam sepak bola di Indonesia. Jadi apapun guys, walaupun Indonesia sudah tersingkir jadi tuan rumah ya di Piala Dunia U20, itu
sudah berlalu. Jadi kita pikirkan masa yang ke depan ini. Bagaimana Bapak Erick Thohir dan juga Presiden Bapak Jokowi mempunyai blueprint yang ke depan 5 ke 10 tahun akan datang. Itu akan membina satu sistem dalam sepak bola Indonesia. Pasti dan pasti bagi peluang untuk ketum ya Bapak Erick Thohir untuk merencanakan setiap aktivitas yang ada dalam sepak bola ini, dan blueprint itu yang telah dibawa ke FIFA itu untuk memajukan sepak bola Indonesia, dan didukung oleh semua pendukung-pendukung sepak bola tegar yang ada di Indonesia ini. Pasti sepak bola Indonesia akan berada dalam satu tahap kejayaan, bukan saja dari segi penganjuran sepak bola mungkin, tetapi daripada segi timnas Indonesia sendiri pasti akan dapat membawa piala yang mereka idam-idamkan. Jadi sudah cantik susunan yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir ini, dan masuk Erick Thohir menjadi ketum ya, telah pun dirasmikan wujudnya training center di IKN yang akan dibina bersama dengan Presiden Bapak Jokowi telah pecah tanah di situ. Jadi itu salah satu yang saya punya keyakinan paling tinggi bahwa Bapak Erick Thohir ini mengutamakan sepak bola di Indonesia ini. Jadi guys, apapun walaupun sekarang ini FIFA mungkin tidak akan memberikan status tuan rumah Piala Dunia lagi buat masa terdekat ini, walaupun U17 saya menjangkakan FIFA tidak akan memberikan kepada Indonesia ya, karena Indonesia perlu daripada step by step ataupun peringkat-peringkat memperbaiki segala kelemahan yang ada di dalam sepak bola ini terlebih dahulu. Dan sekarang ini pun Indonesia diberikan sanksi, tetapi sanksi yang paling ringan guys. Ini hasil daripada kerjasama yang telah ditunjukkan oleh Bapak Erick Thohir dan Presiden Jokowi sendiri untuk supaya sanksi itu diberikan yang paling ringan. Jadi satu usaha dan kejayaan yang telah diberikan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Jokowi ini guys. Jadi mudah-mudahan kita doakan sepak bola di Indonesia ini pasti akan menuju satu kejayaan yang paling cemerlang, dan Israel pasti sudah tentu tidak akan diterima di mana-mana negara yang mengutamakan kestabilan dan juga perdamaian itu terlebih dahulu, karena Israel masih lagi di dalam bulan Ramadan ini pun masih lagi menyerang Palestina. Jadi sepatutnya FIFA memberikan sanksi yang paling teruk lah kepada Israel ini. Apapun guys, misi dan visi, saya suka misi dan visi Bapak Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya ingin melihatnya 5 ke 10 tahun selagi mana Bapak Erick Thohir ada di dalam PSSI ini. Keyakinan penuh saya untuk sepak bola Indonesia ini maju yang paling tinggi di dalam levelnya, itu mendapat kejayaan yang gemilang selepas ini. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini ya. Jangan lupa juga untuk komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, subscribe juga channel ini tadi, yaitu channel Captain. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, sampai kita ketemu lagi untuk membincangkan sepak bola ini di video-video yang akan datang. Yang penting, Indonesia masih bermain sepak bola, tidak disangsi beratkan oleh FIFA. Itu yang penting guys. Oke, berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.